Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen strategik di pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang visi dan misi bisnis. Oke, kita langsung aja ke bagian pembahasan. Berikut adalah model manajemen strategik dalam arti luas. Seperti diketahui pada materi sebelumnya bahwa model manajemen strategik ini terdiri dari 3, yaitu strategi formulasi, strategi implementation, kemudian strategi evaluation. Nah, cakupan dari strategi formulation ini dimulai dari visi dan misi perusahaan sampai ke mengeneralisasi, evaluasi, dan memilih strategi. Kemudian strategi implementasi itu dimulai dari implementasi strategi sampai dengan pemilihan strategi-strategi lebih spesifik lagi, misalkan di bagian marketing, di bagian accounting, di bagian keuangan, di bagian R&D, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, strategi evaluation ini mencakup tentang evaluasi dan pengukuran kinerja dari strategi-strategi tersebut. Berikutnya adalah sebuah quotes dari Peter Drucker, ya ini adalah seorang pakar di bidang manajemen strategik, yaitu mempunyai quotes bahwa misi bisnis sangat jarang diberikan pemikiran yang memadai. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab tunggal dari frustasi bisnis. Jadi, karena perusahaan ini tidak diberikan pemikiran yang memadai, artinya dalam merumuskan misi ini tidak memadai, akhirnya menyebabkan banyak perusahaan ini frustasi dan tidak terarah tujuan dari bisnis mereka sendiri. Kemudian visi dan misi. Visi dan misi ini banyak perusahaan yang mengembangkan keduanya. Kemudian visi ini akan memberikan motivasi kepada karyawan-karyawannya. Jadi visi ini tidak sekedar kata-kata namun juga akan memberikan motivasi kepada karyawan. Kemudian visi dan misi ini akan mengembangkan kesamaan minat antar elemen perusahaan mulai dari direktur hingga ke karyawan biasa. Kemudian visi dan misi ini juga akan membantu fokus pada peluang dan tantangan dari perusahaan tersebut. Baik peluangnya itu misalkan dari produk atau misalkan dari people power atau dan lain sebagainya, dan tantangan ini bisa berkaitan tentang ancaman produk substitusi atau misalkan pesaing dan lain sebagainya. Visi. Visi ini harus menjawab tentang what do we want to become atau kita ingin seperti apa. Visi ini didefinisikan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Karakteristik dari visi ini harus menjawab pertanyaan what do we want to become. Kemudian memberikan dasar untuk mengembangkan sebuah misi komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah harus ditetapkan pertama, terutama sebelum misi ya. Yang keempat adalah harus pendek atau satu kalimat jika memungkinkan. Tapi banyak beberapa perusahaan ini menuliskan visi yang sangat panjang yang bisa saja terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi dari banyak manajer penting dalam mengembangkan misi. Jadi partisipasi dari manajer-manajer atau top manajemen ini harus diikutsertakan dalam mengembangkan misi perusahaan tersebut. Contoh dari sebuah visi. Visi dari Udinus adalah menjadi pusat riset dan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta berwawasan nasional dan internasional untuk kemakmuran bangsa dan negara. Seperti saya jelaskan tadi bahwa visi dari Udinus itu sangat luas ya. Mulai tujuannya juga jangka panjang. Artinya tidak hanya berskala nasional namun berskala internasional. Dan tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara. Kemudian adalah visi dari sebuah perusahaan aplikasi yaitu Gojek, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Jadi tujuannya jelas, yaitu mensejahterakan kehidupan tukang ojek. Cakupannya kemana? Tidak hanya ke Jakarta, namun juga Indonesia dan Indonesia ke depannya. Kemudian tujuan lainnya adalah
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Ini cakupannya sangat luas ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa visi dari Gojek ini jelas sekali untuk memperbaiki struktur transportasi. Artinya dia bukan sebuah perusahaan transportasi, tapi dia memperbaiki strukturnya saja. Berikutnya adalah misi. Misi ini harus menjawab tentang what is our business. Jadi apa yang kita jalani saat ini, yaitu misi ini bisa menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang tujuan fundamental dari suatu perusahaan. Hal ini tentunya akan menjawab pertanyaan mengapa perusahaan kita itu ada. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu menjawab pertanyaan what is our business, kemudian menyatakan alasan perusahaan untuk menjadi why do we exist. Yang ketiga adalah membedakan satu perusahaan dari yang lain. Jadi misalkan tadi sudah saya jelaskan tentang Gojek, ya pesaingnya kita jelas tahu bahwa itu adalah Grab. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa Grab itu punya Grab Toko ya, kalau teman-teman tahu. Nah, untuk Gojek ini dia tidak punya Gojek Toko ya kan, tapi dia memiliki GoPay. Berbeda dengan Grab ya. Grab ini menggandeng mitra lain yaitu OVO sebagai dompet digitalnya. Jadi sudah jelas, artinya memang misi yang mereka jalankan itu jelas-jelas berbeda. Kalau Gojek itu bisa mandiri membuat e-wallet, tapi Grab ini harus menggandeng OVO untuk membuat e-wallet. Kemudian Grab ini punya Grab Toko, tapi Gojek ini tidak punya, seperti itu. Kemudian menjelaskan tujuan perusahaan untuk keduanya dalam organisasi maupun umum. 90% semua perusahaan telah menggunakan pernyataan misi dalam 5 tahun sebelumnya. Artinya misi ini dibuat 5 tahun sebelumnya dan akan terrealisasi 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Jadi misi ini ada kemungkinan untuk berubah sewaktu-waktu. Berikutnya adalah contoh misi. Nah, berikut contoh misi dari Udinus yaitu menyelenggarakan pendidikan akademis dan profesional, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu, kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, dan dilandasi dengan asas kebenaran, keadilan, dan kemandirian. Kemudian ikut serta dalam mengembangkan ipteks berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi visi misi ini bisa dibuat satu kalimat seperti ini atau bisa dibuat poin per poin. Mengembangkan visi dan misi. Misi yang jelas diperlukan sebelum strategi alternatif. Artinya sebelum perusahaan menjalankan strategi-strateginya, mereka harus punya misi yang jelas dulu. Karena misi ini tadi sudah saya jelaskan adalah tujuan utama, tujuan atau acuan dari perusahaan dalam membuat strategi bisnis. Kemudian yang kedua adalah penting untuk memiliki partisipasi seluas mungkin di antara manajer. Jadi penting dalam membuat misi ini harus diikutsertakan top manajemen ya, jangan dibuat hanya sekedar direkturnya saja atau komisarisnya saja yang bikin, seperti itu nggak boleh. Kemudian keuntungan dari misi yang kuat. Yang pertama adalah kesepakatan tujuan, artinya dalam perusahaan tersebut baik seluruh elemennya itu mempunyai kesepakatan yang sama. Kemudian juga ada alokasi sumber daya yang jelas. Alokasi sumber daya yang jelas ini artinya ketika perusahaan itu bergerak di bidang teknologi, artinya misalkan aplikasi, berarti banyak merekrut programmer. Kalau misalkan teknologinya manufaktur atau pabrik, berarti banyak investasi di bidang peralatan pabriknya. Kemudian untuk teknisinya tinggal cari operator yang kompeten di bidang tersebut. Kayak gitu ya contohnya. Kemudian iklim organisasi. Iklim organisasi ini sangat berkaitan dengan budaya organisasi tersebut. Jadi tidak serta-merta organisasi dalam perusahaan itu nggak perlu sehat. Yang penting misinya jelas, udah pasti jalan. Tidak seperti itu ya. Artinya kalau misalkan iklim di organisasinya itu juga kurang baik,
itu juga tidak akan mendukung misi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada titik fokus pada struktur kerja. Ini berkaitan dengan mungkin divisi-divisinya atau misalkan top manajemennya seperti apa, ya kan. Kemudian ada manajer marketing, ada manajer HRD atau misalkan manajer general affair dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan visi dan misi. Perbedaan visi dan misi secara skup itu adalah visi lebih luas, sedangkan untuk misi ini semakin mengerucut. Untuk panjangnya, visi ini hanya berkisar sekitar 1 kalimat saja. Untuk misi ini boleh banyak kalimat atau poin per poin. Kemudian role-nya, jadi visi ini sebagai pondasi dari sebuah misi. Untuk misi, itu adalah pondasi dari sebuah tujuan, rencana, strategi, dan kebijakan dari perusahaan tersebut. Jadi sudah saya jelaskan bahwa misi ini adalah pondasi dari tujuan, rencana, strategi, dan kebijakan. Sedangkan visi adalah pondasi dari sebuah misi. Karakteristik sebuah misi. Menurut Frank McGinnis, misi haruslah mendefinisikan apa organisasi itu, mendefinisikan cita-cita organisasi, terbatas pada beberapa usaha, artinya fokus pada usaha tertentu, cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif. Artinya perusahaan itu nggak boleh stagnan aja, tapi harus tumbuh. Kemudian yang berikutnya adalah membedakan perusahaan dari yang satu dengan yang lain, artinya dia punya ciri khas tersendiri atau punya keunggulan kompetitifnya, seperti itu. Kemudian berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi kegiatan pada saat ini. Artinya misi ini juga bisa digunakan sebagai evaluasi apakah strategi-strategi atau rencana-rencana tadi atau kebijakan tadi sudah sesuai dengan misi dari perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah dinyatakan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh semua orang. Artinya misi ini harus dengan jelas sehingga seluruh elemen perusahaan itu tahu bahwa atau paham benar apa misi dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah karakteristik sebuah misi. Pernyataan misi dikatakan efektif, itulah cakupannya luas, menghasilkan alternatif strategi yang layak. Jadi misi itu tadi kan sebuah fondasi dari sebuah strategi. Nah, strateginya itu harus layak, kemudian tidak terlalu spesifik, kemudian rekonsiliasi kepentingan di antara berbagai pemangku kepentingan, sangat seimbang antara spesifisitas dan umumnya. Membangkitkan perasaan dan emosi yang positif bagi elemen perusahaan. Kemudian memotivasi pembaca untuk bertindak, artinya dengan membaca misi tersebut, kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan kesan bahwa perusahaan itu sukses, memiliki arahan, dan layak untuk waktu, dukungan, dan investasinya. Kemudian mencerminkan penilaian tentang pertumbuhan di masa depan. Jadi perusahaan itu harus tumbuh ya, jangan stagnan. Jadi banyak perusahaan startup itu tidak mampu tumbuh karena mungkin saja visi dan misi mereka itu belum jelas. Kemudian memberikan kriteria untuk memilih strategi. Jadi sudah saya jelaskan lagi bahwa misi ini adalah fondasi dari sebuah strategi dan rencana. Kemudian dasar untuk menghasilkan dan menyaring opsi-opsi strategis. Kemudian misi harus berorientasi dinamis. Customer orientation. Pernyataan misi yang baik itu mencerminkan antisipasi pelanggan. Artinya misi ini harus sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Jadi misi ini kita harus tahu konsumen kita itu siapa. Kemudian baru kita rumuskan misi-misinya. Kemudian menyediakan produk atau layanan untuk memuaskan sebuah kebutuhan dari konsumen. Misalkan Gojek. Gojek ini perusahaan aplikasi yang berorientasi pada kurir untuk memperbaiki struktur transportasi ya. Jadi bukan sebuah perusahaan transportasi, saya bilang. Untuk PLN, ini adalah perusahaan layanan distribusi energi listrik, bukan pembangkit. Untuk pembangkit biasanya mereka punya atau kerjasama dengan perusahaan swasta lainnya. Kemudian adalah kebijakan dan misi sosial. Kebijakan dan misi sosial ini perlu dicantumkan dalam sebuah visi dan misi. Artinya filosofi manajerial dan pemikiran di tingkat tertinggi dalam organisasi
mencerminkan kebijakan sosial. Kenapa? Contohnya adalah perusahaan batubara atau perusahaan tambang. Mereka tidak hanya membuat visi misi tentang bagaimana mereka bekerja untuk mengambil tambang tersebut, tapi juga mempunyai misi untuk memperbaiki lingkungan yang mereka manfaatkan untuk tambang. Seperti itu ya. Jadi punya tanggung jawab sosialnya seperti apa. Tidak hanya sekedar menambang, tapi juga punya tanggung jawab sosial untuk mengembalikan lingkungan seperti semula. Berikutnya adalah komponen misi. Komponen dari misi ini harus mengandung unsur length, konten, format, dan spesifikasi. Kemudian harus mencakup 9 elemen. Berikutnya adalah komponen misi. Jadi tadi ada 9 elemen, yaitu yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan, siapa konsumen kita? Kita harus jelas ya. Dalam misi itu kita harus jelaskan bahwa siapa sih pelanggan kita. Kemudian produk dan layanan kita tuh seperti apa. Yang ketiga adalah pasar secara geografisnya itu ada apa enggak. Kemudian pesaing kita itu siapa. Kemudian segmen dari pasar kita tuh mau seperti apa. Demografinya mau seperti apa. Ataukah mau laki-laki atau perempuan, misalkan perusahaan kosmetik kan laki-laki atau perempuan, misalkan seperti itu. Kemudian teknologinya mau seperti apa, teknologi mau digunakan oleh perusahaan mau seperti apa, misalkan berbasis teknologi aplikasi kah, atau teknologi manufaktur kah, atau teknologi dalam pembuatan teknologi itu nggak sekedar teknologi yang berbidang IT ya, maksudnya inovasi-inovasi yang baru itu juga termasuk teknologi. Kemudian kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Jadi perusahaan ini komitmennya dalam membuat misi itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga tumbuh dan juga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kemudian adalah filosofi. Filosofi dari perusahaan ini adalah menyangkut tentang nilai dasar dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu harus punya pondasi prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut yang nantinya akan membuat perusahaan itu menjadi kokoh. Karena biasanya ini banyak diterapkan di karyawan-karyawannya. Jadi karyawan itu lebih loyal, ya kan, menjadi lebih loyal, menjadi lebih semangat dan berorientasi pada tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Kemudian konsep diri, yaitu berkaitan tentang keunggulan kompetitif utama perusahaan. Jadi perusahaan itu keunggulannya dibandingkan perusahaan lain itu apa? Itu harus jelas. Produk-produknya itu seperti apa? Ataukah lebih murah atau lebih murah dan lebih berkualitas? Itu mungkin bisa dipakai seperti itu ya. Kemudian kepedulian terhadap citra publik. Seperti saya jelaskan sebelumnya tentang perusahaan batubara, yaitu perusahaan itu tidak boleh hanya mengambil sumber daya batubara atau tambang tersebut, tapi juga harus mengembalikan kondisi lingkungannya seperti semula atau memberikan masyarakat sekitar bantuan-bantuan ya, karena otomatis kalau misalnya perusahaan tambang itu biasanya lingkungannya menjadi tercemar segala macam dan itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap karyawan. Apakah karyawan ini adalah menjadi sebuah aset perusahaan bagi perusahaan? Rekan saya yang bekerja di HRD atau Human Resource Development itu sempat menceritakan bahwa kesulitan mereka dalam merekrut karyawan baru. Banyak karyawan yang baru bekerja selama 1 tahun kemudian mereka keluar. Itu akan menyebabkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya lagi dalam merekrut karyawan, ya kan, seperti itu. Kemudian juga harus melatih karyawan tersebut dan itu sangat-sangat menghabiskan waktu. Kemudian yang hal ini akan menyebabkan misi dari perusahaan tersebut akan semakin tertunda, yaitu tujuannya itu semakin tertunda. Itulah yang kemudian penting untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan tersebut agar menjadi lebih loyal lagi. Nah, pentingnya visi dan misi ya menurut
beberapa penelitian itu akan meningkatkan pengembalian ekuitas atau sahamnya, atau misalkan dividennya itu lebih naik, kemudian keuntungannya lebih bagus, kemudian ukuran perusahaannya itu lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Itulah pentingnya visi dan misi. Nah, syarat dan konsep utama dari sebuah visi dan misi yaitu concernnya kepada tadi karyawan, public image, kemudian growth, kemudian pernyataan konsumen, pasar, dan misi statementnya atau pernyataan misinya. Kemudian pernyataan misinya itu harus terdiri beberapa komponen, kemudian filosofi, produk dan servisnya mau seperti apa, kemudian konsep diri mau seperti apa, kebijakan sosial seperti apa, kebijakan pemegang sahamnya seperti apa, teknologi seperti apa, dan visinya seperti apa. Itu adalah pembahasan kita pada pertemuan kita hari ini tentang visi dan misi perusahaan. Bila ada pertanyaan tentang visi dan misi bisnis, bisa tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih di pertemuan kedua. Saya Pradana Kusuma, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.